الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة الحادية والثلاثون an Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala annahu qila lahu bima wajadta az-zuhda ay bi ay syai'in ahbabta tarka rahatid dunya talban li rahatil akhirah. Faqala Sayyidina Ibrahim bin Adham bi salasati asya'a ra'aitul qabra muhisan qati'an lil qulubi an muhbatihi walaysa ma'i munisun may yaskunu qalbi wa ra'aitu tarikan tawilan masafatan ba'idatan fil akhirah walaysa ma'i jadun ya'ni yu'inuni ala tilkal masafati wa ra'aitul jabara alladhi yaqrahu al ibada ala kulli ma arada qadiyan walaysa lahu hujjatun ma yadullu ala sihhati da'wi. Adapun pembicaraan yang ke-31 daripada Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan merahmati oleh Allah ta'ala akan beliau. Ditanya orang beliau, bima wajadta az-zuhda, dengan apa sampian ini mendapatkan akan kejuhutan. Ai maksudnya bi ai syai'in ahbabta tarka rahatid dunya talban li rahatil akhirah. Pian ini nah suka dengan akhirat tuh, kada suka dengan dunia. Arti orang juhud kan kada suka dengan dunia, tapi suka dengan akhirat. Ada kita juhud lain pakai za lain, juhud terus dunia ambil ambil Pak Kamal lain juhud lah. Nah, Ibrahim bin Adham ini diceritakan adalah seorang anak raja, sugih orangnya, sugih, anak raja. Suatu hari Sidin berburu binatang di hutan. Tiba-tiba yang diburu Sidin itu kelinci atau rubah, ada di hadapan Sidin. Sidin hendak menumbak, lalu ada suara berbunyi. Ada suara berbunyi. Sidin tuh hendak menumbak sudah binatang tuh. Hendak dibunuh Sidin sudah binatang tuh. Lalu ada suara timbul. Ujar suara itu timbul, alihaja khuliqta am bihaja umirta. Wahai Ibrahim bin Adham, ikam ini diciptakan untuk berburu aja kah bahasa kita itu? Atau ikam ini disuruh kayak ini aja kah? Wah, itu ada suara timbul. Ingat-ingat pian bila ada disuruh itu, ikam ini anak belanja kah kada kah? Nah, itu bisa orang tua kita di rumah. Nah, ini Ibrahim bin Adham kada ada orang. Waktu Sidin berburu ada suara. Nah, apakah ikam ini diciptakan untuk kayak ini aja? Atau ikam ini disuruh kayak ini aja? Takajud Ibrahim bin Adham. Kada jadi menumbak binatang tadi itu. Mau Sidin nak menumbak sudah. Yang diburu Sidin. Turun Sidin dari kuda Sidin. Ternyata suara itu masih ada. Berbunyi pulang suara itu. Nah, jadi suara itu datang pulang. Jadi jar suara itu, wallahi ma lihaja khuliqta wali bihaja umirta. Sungguh ujar orang itu, suara itu, ikam tuh kada dijadikan untuk ini kada. Dan ikam tuh kada disuruh untuk ini. Ada suara tuh dihiga kuda Sidin. Nah, orang tuh dapat hidayah kayak itulah, dapat hidayah itu. Ada kita ini ulama kiai tuh huk dah bacaan sumbayang ya, ada masih Sidin ini suara dengar Sidin langsung Sidin tulak Sidin itu habis mendengar suara itu, untuk inikah ikam dijadikan
Untuk inikah hikam diperintahkan? Langsung Sidin itu sadar bahwasanya, ingat Sidinnya alim juga Sidin ini. Alim juga Sidin. Lalu Sidin langsung tulak jauh, bahasa kita itu. Langsung pergi Sidin. Tinggalkan Sidin. Diserahkan Sidin, kuda Sidin itu dengan tukang jaga ternak Abah Sidin. Abah Sidin ini seorang raja kan, berisi anak buah yang memelihara ternak. Julung Sidin. Kuda Sidin dijulung Sidin. Pakaian Sidin yang ada dijulung Sidin dengan penjaga abahnya tadi, penjaga ternak tadi. Dijulung sabarataan. Baju orang tukang ternak tuh nah diambil Sidin. Dipakai Sidin, berhuruf bahasa kita tuh, dihurupi Sidin. Lalu Sidin tulak ke negeri Sam, ke Mekah. Belajar Sidin ke Mekah, mengaji ilmu, menuntut ilmu, karena beribadah, disuruh beribadah, bujur kita tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma kalau beribadah ini kada ada ilmunya, sia-sia. Jadi Sidin tulak, habis itu menuntut ilmu Sidin, tulak ke Mekah. Bakawan dingin di Sidin dengan Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri ini muridnya murid daripada tabi'in. Nah, yaitu Hasan Basri, murid Hasan Basri. Dan Sidin bakawan juga dengan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah seorang ulama sufi juga, ulama sufi, ahli hikmah, wali kutub juga Sidin. Siapa namanya? Fudail bin Iyad ini. Fudail bin Iyad ini dulu sama itu juga. Fudail bin Iyad ini riwayatnya adalah seorang perampok dulu. Sidin itu. Tapi manakala hendak merampok orang alim, dipanah orang. Dipanah itu kada-kana, kada bacaannya. Cuma dibacakan orang, panah itu dibaca orang, dipanah. Kada-kana orang itu. Fudail bin Iyad ini cuma kesakitan. Kada-kana, kada Fudail itu. Dipanah 3 kali orang memanah, dan Sidin takut ciak terus. Kada-kana, kada. Habis itu Sidin sadar anak buahnya dibubarkannya jadi perampok, ampih menjaga orang menjadi perampok, menuntut ilmu juga ke Mekah. Alim sampai menjadi wali kutub juga Sidin. Nah, sama dengan Ibrahim bin Adham ini berkawan Sidin akhirnya di situ. Jadi mudah aja Allah Ta'ala tuh hendak menyuruh kita ini bertaubat itu. Artinya ada-ada aja kita tuh hendak bertaubat itu. Kalau kita itu catatannya memang kekasih Allah Subhanahu wa taala, kita ini dikehendaki Allah Ta'ala itu baik. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, ini sejarahnya adalah Fudail bin Iyad dan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini karena sugih Sidin itu, banyak panjang riwayat Sidin adalah Ibrahim bin Adham ini berisi anak sebenarnya, berisi anak lelakian, berisi anak cucu raja. Nah, kan Sidin anak raja dulu, anak raja. Jadi Sidin sugih benar. Ditinggalkan Sidin kesugihan Sidin itu untuk menuntut ilmu. Dan Sidin makan itu sekadar ulihan Sidin bagawi aja. Bagawi menjaga kabun atau menjaga ternak orang Sidin. Itu aja yang dimakan Sidin sampai Sidin meninggal. Tapi alim, orangnya alim, terkenal akhirnya kan Ibrahim bin Adham, orang nang wara, nang zahid lagi Sidin ini. Nah, zuhud. Lalu jar orang ditanya orang, bagaimana pian itu bisa menemukan atau mendapatkan makam daripada makam zahid itu? Ulun jelaskan dulu lah makam zahid ini. Makam zuhud ini ada 2 sebenarnya lah. Makam zuhud yang hakiki dan makam zuhud untuk mencapai makam zuhud hakiki itu. Sama dengan makam tajrid namanya. Jadi makam zuhud ini adalah awal orang itu masuk ke makam tajrid. Nah, kita pandir tasawuf dulu lah, sedikit lah pakamalah. Ada bapak kalau kada paham kada bapak juga. Ini kan kada paham kada bapak juga ya lah. Ini penting mendengar dulu. Artinya awal orang itu zuhud tuh kada semudah yang kita bilang aku zuhud benar dengan dunia ini sudah aja. Kada bercinta bagi doan dunia ini, tapi banyak di warung. Itu kada zuhud ngarannya. Orang zahid ini ada 2. Jarulan tadi lah. Ada namanya orang itu awal daripada mendapatkan zuhud yang hakiki. Zuhud yang hakiki, zahid yang hakiki. Jadi orang zuhud ini memang arti zuhud itu artinya kada mencintai dunia. Bahasa kita kok kada hubud dunia. Kada hubud dunia. Nah, bila orang itu hubud dunia, kada bisa mencapai makam kepada makam nang zuhud hakiki. Kita nih sembahyang kada zahid, artinya kada hubud dunia berarti. Itu kada bisa kita mencapai kelejatan beribadah apabila kita kada zahid terhadap dunia. Dalam artian dunia itu ada masih di dalam hati kita. Cinta dengan dunia. Itu maknanya zuhud namanya.
Zuhud itu artinya mengeluarkan sesuatu nang kada perlu. Itu zuhud namanya. Artinya dunia kada perlu diingatakan waktu sembahyang. Bersifatlah zuhud kita. Artinya kada hubud dunia di waktu itu. Maka kita bisa mendapatkan lezat dunia tadi. Nah, orang yang zahid ini, jarulun tadi ada dua. Yang pertama ketika dia hendak mencapai makam tajrid itu harus zahid dulu. Walaupun sama dengan tajrid ini makamnya. Nah, tajrid pulang guru aja tadi zuhud kisahnya ini tajrid ya. Tajrid itu sama artinya mengasingkan diri, bersunyi. Arti tajrid lah. Ini kita makamnya di makam salik namanya lah. Ulun ceritakannya di makam suluk namanya. Tahu pian makam suluk? Orang beribadah ini kada mengharap lagi pak surga neraka kada lagi. Ini makam salik ini orang yang beribadahnya mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Artinya untuk mendapatkan cintanya Allah Ta'ala sudah beribadah nih. Kada lagi mengharap dipuji orang, dipandang orang tuh nol dah. Kosong dah, kada dah. Fokusnya dengan Allah Ta'ala. Boleh aja tuh anak mencapai ma'rifah dengan beribadah itu. Karena memang tujuannya untuk mencapai kema'rifahan. Kema'rifahan itu adalah kelezatan memandang zat yang maha kuasa. Merasa hadir terus Allah Ta'ala di dalam dirinya. Merasa hadir terus Allah Ta'ala tuh di sekitarnya. Allahuma'i, Allahu muhid. Allah Ta'ala itu merasa meliputi akan dirinya. Itu orang ma'rifah. Selalu besertanya, perasaannya, tidak lepas darinya, itu ma'rifah namanya. Nah, untuk mencapai kema'rifahan itulah orang itu harus bersikap jahid dulu, juhud terhadap dunia tadi. Artinya bilanya juhud itu berarti kada hubud dunia. Dalam artian dia berzikir, ingat dia berzikir. Kada dia mengingat yang lain. Nah, apabila dia mampu kada mengingat yang lain, masuk makamnya makam tajrid namanya. Paham pian? Zuhudnya dikerjakan, otomatis masuk ke makam tajrid. Kosong hatinya tuh selain daripada Allah Ta'ala. Perumpamaan misalnya, bila pian itu ingat dengan barang yang pian cintai aja, maka yang lain tak keluar. Kada pian cintai aja. Banyak jauh gadis, banyak jauh orang bungas, cuma satu aja yang pian cintai inur. Maka alu, utuh, macam-macam tuh hilang. Itu aja pian fokusakan. Kayak itu juga dengan jahid tadi dikeluarkan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Khusus fokus kepada Allah Ta'ala. Nanti itu dikosongkan sama sekali oleh Allah Ta'ala. Ingat dengan Allah Ta'ala aja. Itu berarti pian masuk ke makam tajrid namanya. Batin pian itu setelah juhud, setelah jahid, pian masuk ke makam tajrid. Bila makam tajrid yang lain kada nampak lagi. Kada nampak lagi dalam batin pian. Nang utama tadi diri pian di luar ni juhud juga. Zuhud tu bisa kada berkawan lagi. Pian. Artinya kada perlu berkawan. Yang perlu aja pian berkawan. Yang perlu ini berkawan. Yang berpandir perlu pian omongakan. Itu pian itu masuk ke makam zahid secara zahir namanya. Berkawan kada tapi hendak tu zahid pian. Berkawan dasar kada hendak misalnya itu lain bedanya. Ini nanti dari batin pian seorang keluar. Asa kada tapi hendak berkawan lagi pian. Ketujuhnya pian itu dengan Allah Ta'ala. Tenang pian dengan Allah Ta'ala. Suka pian itu sudah musahadah. Suka rasa nyaman dengan Allah Ta'ala. Itu berarti pian masuk kepada zahid zahir. Apabila batin pian itu kada ada lagi yang pian ingatakan, berarti pian masuk kepada zahid batin atau tajrid batin namanya. Kosong yang lain. Kalau kita berkawan terus kada mau zahid batin. Tajrid batin kada bisa. Berkawan terus. Karena bila boleh ke rumah, ingatan yang di warung, yang berkawan singgah, yang berkisah ini, ingat, beribadah kada tenang. Itu kada masuk ke makam tajrid. Makanya orang masuk kepada makam tajrid atau zahid yang hakiki ini, pertama dia menghindari berjauh dulu daripada bergaul daripada makhluk. Ngarannya ujlah namanya. Beruzlah zahir. Nah, setelah dia seperti itu, lalu dia ini beramaliyah yang bagus, lalu yang lain itu terasa kada nyaman lagi. Kosong sudah di dalam itu, sehingga batinnya ini cuma ingat dengan Allah Ta'ala. Ingat, berarti dia mendapatkan kelezatan batiniah dah. Kelezatan batiniah nyaman beribadah. Dirinya nyaman beribadah karena kada banyak yang diurusinya, kada cinta dunia. Mun kita inilah anak beribadah tapi banyak yang kita urusi, susah kita beribadah. Kada tenang kita. Jadi kada mendapatkan beribadah, lezat jahir beribadah, beusali aja gelisah. Batin sudah gelisah. Jadi zahir kada tenang, batin kada tenang. Itulah kuncinya tadi dulu untuk mendapatkan zahid yang batin tadi ya.
ketenangan batin zahid, yang batin bujur-bujur itu tajrid batin tadi. Apabila pian sudah merasa tenang zahir pian Allahu Akbar atau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, pian rasa tenang, kada ada mengganggu, nyaman pian, lalu dapatlah lezat batinnya. Jadi beribadah itu bilanya tenang zahirnya, batinnya tenang, lalu timbul lezat. Lezat beribadah la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyaman beribadahnya karena tidak ada pikiran selain daripada Allah Ta'ala. Anta maksudi waridaka matlubi, pian dia ya Allah yang ulun tuju, pian dia yang ulun tuju, ya pian dia yang ulun mengarah kepada pian dia, menghendak kenal dengan pian. Lalu setelah lezat zahir dan batin tadi karena zahid tadi, lalu dimarilah makam tajrid namanya. Pian rasa tidak ada yang lain di hadapan pian, tidak ada yang nyata di hadapan pian, tidak ada yang zahir di hadapan pian selain daripada kenyataan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berarti pian masuk kepada makam ma'rifah namanya, ke makam ma'rifah sudah. Nah, jadi sudah meletakkan lezat zahir, lezat batin, lalu pian diberikan syahadah namanya. Pian ini menyaksikan dalam setiap gerak pian, diam pian itu, pian sudah merasakan namanya, menyaksikan rasa Allah Ta'ala itu dekat dengan pian, rasa hampir pian dengan Allah Ta'ala. Nah, itulah dinamakan ma'rifah. Bila orang ini diberikan kema'rifahan, berarti di dalam hatinya itu kada ada lagi yang lain selain daripada memandang kebesaran itu. Karena apa? Karena sudah nampak kebesaran Allah Ta'ala. Nah, itu orang ini. Nah, apabila sudah nampak kebesaran Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala di dalam pandangan batiniahnya, nah inilah namanya pian itu masuk kepada zahid yang hakiki, yang sebenarnya pian mengerti bagaimana arti zuhud itu. Kenapa? Karena pian kada terpaksa lagi meninggalkan yang dicintai ini. Kenapa? Sudah melihat hakikat yang sempurna yang sebenarnya. Semua yang kita miliki itu kada apa-apanya dibandingkan daripada kebesaran Allah Ta'ala tadi. Nah, inilah namanya zahid hakiki. Zahid yang hakiki. Tinggal yang lain itu terkurung, sudah hilang. Zahid hakiki yang sebenarnya. Artinya zahid hakiki yang sebenarnya itu bisa didapatkan kecuali orang itu terbuka pintu ma'rifahnya. Itulah zahidnya itu bisa berbeda-beda ngarannya lah. Boleh ngarannya ma'rifah. Yang penting di dalam itu arti zahid itu kada mencintai yang lain selain daripada itu Allah Ta'ala. Makanya di makam zahid ini pasti orang itu di makam mahabbah namanya. Karena melihat ulun ini kan tahu dengan kebesaran pian, sudahlah jururang ini sugih orangnya. Wah, orangnya berpengaruh benar. Apa yang dikatakan orang, ya pakamalah ini dituruti. Nah, setelah bertemu dengan orangnya benar rupanya. Kelihatan. Bukan kita mendengar lagi tapi sudah menyaksikan sudah. Nah, inilah makam zahid yang sebenarnya itu. Jadi zahid itu di awalnya namanya kita itu masuk ke makam tajrid dulu, ujlah bahasanya. Baru kita masuk ke makam zahid yang batiniah yang sebenarnya. Tidak ada yang nampak selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh masuk di dalam batin kita itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu zahid namanya. Zahid batin namanya. Kata beliau, dengan apa sampean itu memperoleh itu kejuhutan tadi? Yaitu Jarsidin dengan 3 perkara. Ra'aitul qabra mu'isan ay qati'an liqulubi min mahbubatihi. Nah, artinya kalau kita hendak mencapai makam zahid itu bertafakur. Ingatakan bahwa seluruh yang kita punya ini pasti kita itu meninggalkan. Ujar Sidin, aku lihat kuburan itu menggelisahkan. Menggelisahkan. Ai qati'an, yaitu memutus bagi hati-hati yang mencintainya, dari orang yang mencintainya. Jadi seapapun kuatnya kita mencintai dunia ini, Jarsidin, qati'an lil qulubi mahbubati, bagi hati-hati yang mencintainya pasti kita tinggalkan. Itu Jarsidin, aku jadi maulah aku kada sayang lagi dengan dunia. Karena apa? Pasti terpisah Jarsidin, jadi aku kada sayang. Bila kulihat Jarsidin kuburan dia nah, orang yang mati ada sugih, ada pejabat, sabaratan ditinggalkan Sidin. Itu yang maulah aku zuhud. Nah, itu artinya tadi kita kada mengambil Jarsidin mencintai yang lain. Kulihat ini Sidin, oh berarti ini kada ada gunanya. Nah, itu Sidin menjadikan aku zuhud, itu yang pertama.
Artinya kita itu bertafakur lah. Setiap hari itu ingat kita bahwasanya seluruh yang kita miliki ini pasti kita tinggalkan. Kalau ada kita yang meninggalkan, meninggalkan kita, hilang inyak, atau kebakaran, atau kita nang isdet, mati kita. Bujur juga. Itu kada kawa kita menghindarinya itu. Tidak bisa kita menghindarinya. Walaisa ma'i munisan, dan tidak ada bagi aku tuh yang menenangkan akan kubur. Siapa yang menjaga kita di kubur? Ai mayaskunu qalbi, kadada yang menenangkan di kubur selain daripada amaliyah kita. Baca Al-Qur'an itu menjadi sahibu, jadi orang, jadi kawannya kita di kuburan. Berarti tugasnya beramaliyah bila memandang kuburan. Cagar mati aku nih, siapa kawan aku di kuburan? Banyak baca Quran. Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang merancak membaca di kubur itu nanti sahiban, Quran itu menjadi sahabatnya, kawannya di dalam kubur. Berarti disuruh beramaliyah. Kita ini banyak gelagaan lah di kuburan, ketawaan, si anu aja ya, mati ya. Apakah itu kena urusannya ya? Tapi seorang kada memikirkan kita, ada tuh kita memikirkan gelaga kita tertawaan, seolah-olah kita senang. Ada orang bahari itu habis menguburkan orang ini kada mau guring, mikirkan seorang ini kayak apa kena di dalam situ. Tiba kita berbaring malam itulah hadap hadapi dinding. Berselimut kita ini, sebuting dia selimut lah. Rasakan kayak di dalam kubur itu. Rasakan kayak apa hati kita tuh. Maulah lemah hati kita itu. Tengah malam terasakan kita hadap dinding. Kan sunat kita itu. Guring itu menghadap dinding. Ada menghadap muhabini aja terus tuh ada. Muhabini aja mbah kawin ini muhabini jadi hadapi lah. Itu aja. Dihadapi itu. Dirasakan. Satu lah itulah. Ujar sidin berarti kita mentafakurkan. Yang kedua jasidin waraitu tarikan tawilan masafatan sab'idatan fil akhirah wa laisa ma'ijadun. Ujar sidin aku rasakan bahwasanya perjalanan akhirat ini dasar lawas. Kita habis dikubur itu menunggu dibangkitkan itu yang lawas. Dan itu perlu kita perjalanan itu lawas, itu perlu sangu. Kulihat ujar sidin kadada sangu aku ini. Kadada aku ini bekal untuk aku mati itu. Fazadu fa inna khairaz zadi taqwa, yalah. Sepaling bagus itu adalah sangu, bekal itu adalah takwa kita. Apa itu takwa? Menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Namun berisi harta, bersedekah. Karena itu perintah bersedekah, itu sangu kita. Berbuat baik, maka kita di dunia ini masih kawabian, masih kawana, benapas ini masih kawa kita berbuat baik dengan orang. Kada berisi harta, takurihing barang dengan orang. Ini sudah kada pangurihingan lah. Bingung juga ulun. Takurihing jan Nabi itu sedekah. Kita ini senyumnya sedekah aja, tapi jangan senyum taruh sampai ke pasar tuh. Gila aja orang kawan ini. Guru ulun tuh pian misam ya sidin, misam ya. Melihat orangnya tuh senyum ya sidin. Kalau kita bertamu tuh ngalih mencari sidin bepandir. Kurihing bang sidin. Ya sidin. Pun kita kada bepandir, ya sidin. Ya sidin. Itu aja sidin, kada bepandir sidin. Masya Allah lah. Orang kayak itu kada banyak dosa lih. Ada banyak dosa. Bepandir nampar lo nya aja. Amar mata, kamu dari mana aja sidin. Sambat orang dari itu sidin kada bisa lagi menyambungkan. Kenapa Pak Kamal nah? Karena sidin jarang keluar rumah. Ibaratnya pian padahkan ulun ini misalnya di Banjar, jar pian. Di Banjar ikam di mana? Jar sidin misalnya lah. Di gang anu dipikirkan sidin itu kada tahu juga sidin. Untuk apa sidin menanyanya? Ulun baca aja adalah bini ulun tuh betakon di mana sarwan jurang wadah kawan. Di mana di Teranukal, kada usah bertanya lagi jurang ulun sambetakan kan kada tahu juga. Kada bisa keluar rumah. Kayak Pak. Ulun terus terang aja bini ulun tuh betakon kada tahu juga julun. Biar ulun sambetakan pitanya kada tahu juga, orangnya mana kada tahu juga. Jadi kada usah memperpanjang pandir. Kira-kira kada tahu tuh. Ulun padahkan itu. Jadi Masya Allah lah guru ulun itu. Jadi sidin kada mau bertanya apa-apa tuh kada bisa sidin bertanya. Nah, sidin kulihat kuburan ya sidin dan kulihat perjalanan menuju akhirat itu lama jadi sidin lawas dan aku ini merasa kada berisi sangu.
Sidin kada besangu. Padahal orangnya ahli ibadah siang malam. Sidin ini, dengan beribadah siang malam itu Sidin menjadi zuhud, kada memikirkan lagi dunia. Sidin khusus beribadah aja Sidin. Zadun ya'ni yu'inuni ala tilka masafati, yang menolong aku atas itu perjalanan yang panjang tadi. Yang ketiga Jersidin waraitul jabara allazi yukrihul ibada. Yukrihul ibada ala kulli ma arada. Ai qadiyan wa laysa hujjatun mayadulu ala sihati dakwah Jersidin. Dakwah Jersidin. Jersidin aku pulang mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu maha perkasa, maha keras. Artinya yang salah tetap hukum disalahkan Allah Ta'ala walaupun sedikit. Wa may ya'mal miskala dzarratin sarra yarah. Sedikit beramal baik tetap dibalas Allah Ta'ala. Banyak berbuat baik dibalas Allah Ta'ala. Sedikit walaupun setimbang halar samud kebaikan tetap diganjar oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu keras dari sini. Artinya adil, menghukumakan, menghakimi sesuatu ini adil. Dan aku melihat ujar Sidin tidak ada hujah aku, alasan aku di hadapan Allah Ta'ala nanti kalau dipadahkan Allah Ta'ala ikam masuk neraka. Kada ada alasanku apa? Karena sangu tadi kada ada Jasidin. Itulah menjadikan aku zahid Jasidin, menjadikan aku zuhud. Artinya semata-mata daripada yang tiga ini intinya adalah bertapakur, memikirkan. Artinya kita itu apa sangu kita di waktu hendak masuk ke kubur itu. Ketika mati itu, apa sangu kita dan apa yang kita hadapkan yang bisa membela kita nanti di hadapan Allah Ta'ala kalau kada beramaliyah. Itulah Jasidin aku meninggalkan dunia ini, zahid terhadap dunia dan kuserahkan waktuku ni sabarataan untuk akhirat. Artinya digunakan untuk akhirat. Memang makamnya kayak itulah. Jangan habis mengaji ini pian banyak toko lah. Besok habis akan jadah. Kita beribadah aja seberataan inilah. Pak Kamal ampih jadi pegawai negeri kan. Bulan depan kita ampih jadi pegawai negeri aja Pak Kamal. Nah apa aja bini pensiun tahu lah aja itu bujur aja. Itu misalnya lah. Mudah-mudahan. Nah dengan makam yang seperti ini artinya dengan seperti ini kita itu pasti suka dengan akhirat. Lihati orang mati apa yang dibawanya, yang dihadapkannya apa. Dan mati itu lawas menunggu akhirat. Apa bekalnya di waktu di dalam kubur. Dan ketika di dalam kubur itu ditanya Allah Ta'ala apa yang membela kita ini sekiranya kita selamat daripada fitnah kubur, daripada di akhirat kena itu. Apa? Itu. Jadi digunakan waktunya untuk beribadah. Mudahan kita bisa lah. Mudahan kita bisa yang seperti itu. Jadi orang yang makam zahid ini yang sudah merasakan kelezatan ibadah zahir dan batin, insyaallah orang itu akan merasakan lezatnya memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila orang itu sudah bisa memandang kebesaran Allah Ta'ala, pasti rajin beribadah. Karena apa? Karena cinta timbul. Kalau orang itu sudah bisa memandang kebesaran Allah Ta'ala, kelezatan beribadah, kelezatan zahir dan batin, lalu dia merasakan antak budaka annaka tara, fa illam tara fa innahu yarak. Apabila dia beribadah seolah-olah berhadapan dengan Allah Ta'ala, atau waktu dia beribadah itu serasa diliputi Allah Ta'ala, dipandang oleh Allah Ta'ala, maka orang ini pasti mencapai kemakrifahan namanya. Merasa lezat orang tadi itu. Nah bila sudah lezat dan sudah memandang kebesaran Allah Ta'ala, pasti cinta. Bila sudah cinta dengan itu beribadah, bertakarub dengan Allah Ta'ala, susah untuk meninggalkannya sudah. Karena di waktu itulah dia nyaman. Di waktu itulah dia bertemu kekasihnya. Nah, karena sudah cinta tadi. Kapan? Yaitu waktu dia ingat. Waktu bertapakur, waktu berzikir, waktu sembahyang, waktu duduk di majelis. Disitulah dia ingat. Seolah-olah dia ini senantiasa berhadapan, bertakarub, mendekatkan diri dengan orang yang dicintainya tadi. Jadi suka aja orang itu. Kita ini kan kalau jarang-jarang tuh berarti kurang cinta. Kita tuh bini aja jarang menelpon, berarti kurang cinta sekolah. Ampun pacaran ya Allah, tang hari sudah makan layangnya, kan? Iyalah. Malam tuh ditakoni juga, udah guring lah. Akurnya menelpon ikamnya maulah guring. Meneliponan maulah guring. Jadi menurut orang cinta dasar bujur bang. Menang masa muda ini kan ya Allah lah. Hanya bangun guring melihati dah. Kenapa dilihati? WA-nya kalau ada. Kalau kita nih kalau cinta dengan Allah Ta'ala subuh tuh dilihati dah. Nikmat apa yang diberikan Allah Ta'ala lawan kita ini. Apa yang harus kuperbuat dengan kekasih gue nih. Siang kayak itu, berjalan kayak itu, malam kayak itu juga.
pokoknya terbayang-bayang terus. Itu menandakan cinta. Kalau cinta dengan pengajian ya lah, apabila pengajian, apabila sembahyang diingat akan terus, waktu itu berputar. Contoh kita niat aja beribadah, misalnya anggaplah kita umrah ke haji kalah berumrah. Oh, pasti di hotel tuh kayaknya dulu aja, habis makan ini ke masjid dulu aja. Habis ke masjid tawaf kena aja aku sampai isya di sana aja. Wah, itu waktu itu cintaannya. Pas ke kampung setahun sekali ke masjid. Padahal rumah parak benar masjid. Artinya semangat waktu itu. Anda mendapatkan lezat nyaman ya. Pasti nyamannya adalah nyaman ibadah sini ya. Nah, itu raminya. Nah, kelezatan itu ada keramian, ada kenyamanan, macam-macam aja sudah. Namanya orang nang cinta tadi itu timbulnya seperti itu. Selalu asik dan kada pernah merasa bosan. Karena bila cinta itu makamnya pasti ridho sudah. Makam ridho. Nah, inilah makamnya makam ridho. Kalau cinta itu ridho. Karena orang cinta ini disuruh apa aja, hakun aja dan ikhlas. Kada pernah mengeluh. Angkat takbir, suka aja. Nah, itu orang di makam ridho tadi. Sampai sini ada bertanya silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kira-kira 5 atau 10 tahun aja yang sholatnya rutin. Berarti ada kurang 15 tahun sebelumnya sholatnya ada sholat, ada. Iya. Lalu untuk menanggulangi sholat yang tertinggal yang dahulu ini, apakah bisa kodok atau gimana caranya? Iya, bagus. Ada orang di masa mudanya senantiasa meninggalkan kewajiban. Anggaplah sembahyang. Entah umur berapa, lalu dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bertaubat kepada Allah Ta'ala, satu, yaitu yang menyesali akan perbuatannya. Dua, tidak akan mencita-cita akan memperbuat itu lagi. Menyesali dan tidak mencita-cita untuk memperbuat itu lagi. Habis itu, dia itu meminta maaf terhadap orang yang pernah dijaliminya. Yang keempat adalah mengembalikan hak orang lain apabila ada hak orang lain dengan ia. Yang kelima adalah bergaul, menjauhi daripada orang itu dan bergaul dengan yang baik-baik. Lalu pertanyaannya, setelah dia bertaubat tadi dan bersungguh-sungguh seperti tadi, lalu dia meninggal dunia. Di waktu dia bertobat, sembahyang, puasa yang dia kelupaan. Dalam artian dia itu waktu bandelnya tertinggal puasanya, sembahyangnya. Kayak apa itu? Dia kada sudah semaksimal mungkin, tapi tidak mungkin menutupinya. Karena dari umur 15 bandelnya. Umur 40 tahun bertaubat, berarti sekitar 25 tahun. Jadi selama 5 tahun itu dia berusaha sudah menambalnya. Jadi dihitungnya dari umur 15 sampai 40 itu banyak ketinggalan macam-macam. Dan berusaha dia menambalnya sudah. Siang malam berusaha sudah. Tapi umur kadang menutupi akannya. Meninggallah dia. Jadi kalau dia murni 5 tahun itu secara hukum syariatnya bolehkah diqadha? Atau ahli warisnya mengqadakan? Boleh hukumnya. Jadi dihitung namanya tuh orang bahari itu bahilah dibayarkan keparat puasanya berapa? 1 tahunnya itu puasa itu bayar keparatnya 1 harinya adalah 1 mud. Yaitu 8 un beras. Hitung ya umurnya misalnya 25 tahun tadi nang bandelnya 25 tahun, anggaplah semuanya belum lunas, anggaplah 20 tahun yang lunas, yang 5 tahun yang lunas, jadi sekitar 20 tahun. Nah 20 tahun itu berarti 20 kali puasa ya lah. 20 kali 30 berapa itu? 600 kali 8 2 pikul setengah berasnya ya lah. Aduh saya kita menghitungkan, pian hitung di rumah seorang ya itulah. Artinya dalam 1 hari itu 1 mud bayarnya 8 on. Anggaplah 10 aja lah, 10 on, seon. Jadi jika jadikan seon aja. Berarti kalau ini setahun 30 kilo. 1 on tuh pas sekilo berarti 30 kilo. Kali 20, yalah kali 20 tahun berarti 2 kali 3 ya 600 sudah bujur itu 600 kilo. Banyak juga tuh setengah pickup tuh. Nah puasanya kena kayak itu bayarnya dan diqadha puasanya.
puasanya dibayar fidyahnya dan diqadha puasanya. Mengkadanya siapa? Anaknya kah? Ada kawagure banyak banar. Banyak banar kurangnya. Nah, itu boleh diberikan dengan orang. Pak Kamal puasa pianlah sebulan. Diberi duit orang puasa itu. Ini puasanya langsung dengan sembahyangnya sebulan. Sebulan aja bang lah. Puasa dan puasanya sebulan. Ujar Pak Kamal kan puasanya itu sehari 200.000. Kalau sembahyangnya anggaplah 50.000. Wah jurang ini anggapnya 10.000 jurang kan. Jadi sehari itu 250.000 sehari biarlah. Puasa dengan sembahyangnya sebulan. Nah itulah. Puasanya tuh boleh aja orang 30 disuruh. Ya kan tadi 20, kalau tinggal 20 tahun. Orang 20 suruh. Apa 20? Sebulan pianilah. Seikong 6 juta. Peninggalannya 3 miliar. Ada papaya itu. Boleh sehari itu selesai dah Bapak. 30 seikong ini menyelesaikan sebulan. Seikong menyelesaikan sebulan. 6 juta seikong barinya. Nah itu boleh aja. Diupah orang itu dengan sembahyangnya 6 juta sebulan misalnya. Nah itu dengan puasa dan sembahyang. Nah sembahyang itu dihitung. Orang bahari itu dihilangkan Pak Kamalai. Bayar kaparatnya itu kalau nya sembahyang itu bayar kaparatnya berapa lah? Kaparat sembahyang itu 20 tahun itu dihitung dengan emas biasanya itu. Dihitung lalu disedekahkan habis itu kepada fakir miskin. Disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi satu sembahyangnya itu ulun kada tahu lah, kada ingat ulun sembahyangnya itu. Ada bayar kaparatnya. Bagusnya itu pian sama tadi diupahkan sembahyangnya. Boleh ahli warisnya yang menyembayangkan, boleh juga boleh juga diupahkan dengan orang sembahyangnya tadi. Guru ulun sering dia mengkadakan orang sembahyang. Sampai Pak Kamal kadakan sembahyang ulun misalnya kembayang abah ulun ini sebulan atau seminggu dikadakan. Pian kadakan dia seminggu tiap hari pian kerjakan. Ini pian kadakan. Jangan waktu hidup nih, ulun kada kaur sembahyang. Hari ini banyak gawian. Kadakan ulun bayarnya. Kada bisa. Yang meninggal yang bisa. Meninggal sama dengan puasa lah. Sama dengan puasa. Terkait dengan sembahyang tadi. Iya, siap. Misalnya kita sudah sembahyang maghrib. Nggih. Setelah itu kita qadha sembahyang maghrib itu barang 3-4 kali Boleh kayak gitu? Boleh kah? Boleh pertanyaannya. Misalnya kita mengqadha sembahyang maghrib. Habis sembahyang tunai maghrib, habis itu kita mengqadha sembahyang maghrib sampai isya. 5 kali, 10 kali sampai isya. Ada bapak habis isya mengqadha lagi sembahyang isya sampai subuh. Ada bapak rajin dan harja bini. Nah mengqadhanya itu waktunya kapan? Boleh aja. Yang malam boleh dibawa siang, yang siang boleh bawa malam. Enggak mesti. Habis isya pian sampai subuh mengqadha berselang-seling isya maghrib subuh. Boleh ya. Habis asar pian kada juga, habis zuhur pian kada juga sembahyang yang malam. Habis sembahyang subuh sampai zuhur, 10 hari libur, hari ini hari Minggu, daripada olahraga jogging harus kayak itu aja langsung boleh hukumnya. Jadi mengkadanya seperti itulah Pak Kamal ini. Boleh mengkadanya itu. Kapan aja waktu mengkada itu bolehlah. Dan waktunya kada mesti harus habis maghrib mengkada maghrib, enggak. Habis maghrib mengkada isya boleh. Habis isya mengkada subuh boleh. Nah, waktunya boleh. Kada berhubungan dengan waktu mengkadanya. Ada lagi? Sampai kawan. Masya Allah, tabarakallah. Minta maaf, minta rida seberataan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita dijadikan orang-orang yang tafaqquh fid din, paham terhadap agama, mati beriman sempurna, husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha
husnil khatimah. Ampun, maaf, minta rida, minta halal.